Kasih setia Tuhan begitu indah di dalam hidup kita, membuat kita selalu menaikkan ungkapan terima kasih, syukur yang dalam untuk kasih-Nya. Saudara-saudaraku, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Selasa, tanggal 14 November tahun 2023. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca. Mari satu dalam doa. Pujian, syukur, hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan, Allah pemilik hidup kami yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan kebaikan-Mu bagi kami. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Tolonglah kami Roh Kudus, biarlah firman-Mu mengambil bagian di dalam hati kami, hidup kami, agar kami berjalan dalam terang firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Amin. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema jangan biarkan hatimu kosong. Saudara-saudara, hati-hati dengan hati, karena dalamnya laut dapat diukur, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu? Ungkapan ini hendak memberi pesan bahwa isi hati seseorang tidak ada yang tahu. Lalu apakah Yesus tahu isi hati orang Farisi yang meminta tanda kepada Yesus? Yesus yang baru saja mengusir setan, kemudian melanjutkan perkataannya dengan roh jahat yang merasuki tubuh manusia. Seseorang yang telah sembuh dari kerasukan setan tidak menjamin aman dari gangguan roh jahat selamanya. Ada kemungkinan roh jahat kembali dan membuat keadaannya lebih parah dari sebelumnya. Perkataan Yesus ini disampaikan kepada orang-orang Farisi yang meminta tanda dari Yesus. Padahal mereka telah melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit dan menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Mereka memanggil Yesus Guru. Panggilan tersebut bukan karena mereka menghormatinya, tetapi mereka hanya berpura-pura, karena sesungguhnya dari hati mereka berniat menghina Yesus. Perkataan Yesus tentang kembalinya roh jahat hendak menyampaikan kepada orang Farisi bahwa mereka adalah angkatan yang di luarnya terlihat seperti pengikut Kristus, tetapi hati mereka penuh dengan kejahatan. Saudara-saudara, Yesus tahu apa isi hati orang-orang Farisi yang hanya ingin meminta tanda, tetapi tidak percaya kepadanya. Kehidupan kita selalu dikelilingi oleh hal-hal yang bisa membuat kita
melakukan dosa. Hati yang kosong akan dimanfaatkan oleh roh jahat. Dan karena itu firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang ditelannya. Saudaraku, milikilah hati yang senantiasa mengarah kepada Kristus. Dan saudaraku, biarkanlah Roh Kudus membaharui dan mengisi hati kita. Jangan biarkan hatimu kosong ya, tetapi biarlah Roh Kudus menguasai hidup kita, agar hidup kita selalu kita jalani dengan penuh sukacita. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari berdoa. Bersyukur Tuhan, kasih-Mu tetap nyata bagi kami. Bersyukur untuk firman-Mu. Belajar memahami bahwa biarlah hati kami dikuasai oleh Roh Kudus, agar hidup kami berkenan bagi-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam hidup kami, agar kami selalu kuat memberlakukannya dengan baik. Ya Bapa, Engkau memberkati kami semua. Memberkati keluarga kami, anak-anak kami. Kasih-Mu kiranya menolong mereka dalam pertumbuhan, pendidikan, pekerjaan, dalam upaya mencari kerja. Biarlah kemurahan Tuhan tetap nyata bagi mereka. Engkau memberkati Tuhan untuk pekerjaan kami, rencana dan harapan kami. Biarlah berjalan dalam tuntunan Tuhan. Engkau memberkati semua orang tua kami dalam usia indah, biar mereka bersuka cita, berbahagia, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang selalu rindu mendengarkan firman ini. Hati mereka ingin dekat dengan Tuhan. Kemurahan dan kasih-Mu kiranya nyata, sehingga mereka terus bersuka cita di dalam Tuhan. Jamah hidup saudara-saudara kami ini, agar mereka teguh menghadapi kehidupan ini. Para pelayan Tuhan Engkau berkati, biarlah mereka setia melayani dengan penuh kesabaran. Pemerintah kami Tuhan berkati, Engkau memberikan suasana tenang dan damai di negara kami. Tahun politik, banyak situasi yang membuat kami prihatin. Biarlah kebenaran, keadilan Tuhan nyatakan agar suasana tahun ini, tahun-tahun ke depan negara kami tetap aman dan tentram. Engkau berkati saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkan mereka. Yang berduka, kuatkan dan hiburkan. Dalam berbagai beban hidup, Tuhan mampukan kami melewatinya dengan sukacita, dengan tenang. Engkau memberkati hidup kami agar hidup kami selalu berbahagia dalam Kristus Tuhan kami. Dan kami berserah diri hanya kepada Tuhan. Di dalam nama-Mu lah kami menjalani hidup ini dengan kuat. Ini kami Tuhan yang bermohon, datang pada Kristus, bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan firman ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita sekalian.